Sulit dibayangkan bahwa sejumlah negara kecil di dunia pernah menjadi pusat kebudayaan dan pemerintahan sebuah kerajaan atau kekaisaran dengan wilayah kekuasaan nan luas. Sebut saja negara Arab Saudi, negara tempat suci kaum muslim yang di sana terdapat Ka'bah. Negara ini dulunya merupakan pusat pemerintahan Islam di bawah pimpinan Rasulullah Muhammad. Negara Arab dulunya merupakan tanah yang gersang dan tandus, yang tidak diperhitungkan. Bangsa Arab diapit dua imperium besar. Di satu sisi ada Imperium Romawi dan di sisi lainnya Imperium Persia. Bangsa Arab tidak dilirik oleh kedua imperium ini, karena secara perhitungan tidak menguntungkan dan geografisnya tanah yang kering dan tandus. Bangsa Arab berubah ketika datang Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad. Bangsa Arab menjadi bangsa besar yang diperhitungkan dan disegani. Sepeninggal Rasulullah Muhammad, tampuk kepemimpinan Islam berturut-turut diemban oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di masa kekhalifahan Islam, bangsa Arab banyak menaklukkan negeri-negeri. Imperium besar sekelas Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium pernah merasakan dahsyatnya kekuatan Islam. Romawi berhasil ditumbangkan oleh Khilafah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan panglima perangnya yang bernama Khalid bin Walid. Di bawah Khalifah Umar bin Khattab juga, pada tahun 644 Masehi, negeri Persia berhasil ditumbangkan dan kalah dalam Perang Qadisiyah. Kekuasaan kekhalifahan Islam membentang luas meliputi negeri Syam yang dulunya dikuasai oleh bangsa Romawi, Palestina sebagian Perancis, Andalusia, Afrika, Persia meliputi Irak dan Iran. Kini kekhalifahan Islam yang besar itu menjadi negara Arab Saudi. Bukan negara Arab Saudi saja yang merupakan yang dulunya penguasa bumi, masih ada beberapa negeri lagi di dunia. Sebelum kita bahas satu persatu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Inilah negeri yang pernah menjadi penguasa di bumi yang berhasil dihimpun tetangga Profesor. قال رسولنا الكريم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. Negara Turki, negara yang dulu bernama Kesultanan atau Kekaisaran Ottoman. Kesultanan ini dibangun oleh dinasti Ottoman dari Turki, sebuah suku besar yang memiliki cikal bakal sejarah sejak invasi Kekaisaran Mongolia ke Mediterania pada 700 Masehi. Lewat gejolak kudeta, perang, dan konflik yang terjadi menahun, lahirlah Kesultanan Ottoman sekitar tahun 1380 yang didirikan oleh Sultan Osman Gazi. Ottoman membangun wilayah kekuasaannya dari bekas teritorial Kekaisaran Bizantium, atau yang juga dikenal dengan Kerajaan Romawi Timur. Dan disinilah bermula Kesultanan Ottoman yang menjadi cikal bakal Turki modern. Kekaisaran Ottoman mencaplok wilayah kekuasaan di seluruh wilayah pesisir pantai semenanjung Mediterania, yang meliputi Mesir, Aljazair, Tunisia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Albania, Rumania, Irak, Siprus, dan Bulgaria. Seiring waktu, kesultanan itu mengalami kemunduran krusial sejak menjadi pihak yang kalah pada Perang Dunia Pertama, hingga pada 1920, muncul Mustafa Kemal Atatürk, bapak bangsa Turki modern, yang melakukan revolusi terhadap dinasti Ottoman. Pada tahun 1923, perjuangan Mustafa Kemal Atatürk membuahkan hasil setelah dirinya terpilih menjadi presiden pertama Republik Turki. Munculnya Presiden Atatürk sebagai pemimpin Turki menandai runtuhnya monarki Ottoman, dan wilayah yang dulu dikuasai Ottoman banyak yang memerdekakan diri,
di antaranya sejumlah negara di pesisir semenanjung Mediterania di Eropa, dan dicaploknya wilayah kekuasaan kerajaan Sultan Osman Ghazi di Timur Tengah oleh Inggris dan Prancis. Negara Irak dan Iran, negara yang dulu bernama Kekaisaran Persia. Negara Irak dengan julukan Negeri 1001 Malam dan negara Iran dulunya merupakan pusat Kekaisaran Persia. Kekaisaran yang didirikan oleh Cyrus the Great itu berdiri pada 550 sebelum Masehi dan melalui tahap perkembangan yang kompleks. Perkembangan itu ditandai dengan peleburan sejumlah kerajaan kecil yang terdiri dari bangsa Mesir kuno, Babilonia, dan Lydia di semenanjung Arab dan Timur Tengah. Kepemimpinan Cyrus kala menjadi raja ketiga bangsa itu ternyata menuai popularitas, karena ia berhasil menyatukan bangsa berbeda latar belakang melalui toleransi dan pengakuan terhadap agama minoritas, sehingga hal itu membuat Cyrus didukung oleh sejumlah pemimpin wilayah lokal yang menisbatkan dirinya sebagai Raja Persia. Kepemimpinan Cyrus dilanjutkan oleh keturunannya, Darius, Xerxes, dan Artaxerxes selama sekitar 200 tahun. Namun, konflik politik dan perebutan kekuasaan menjadi akhir Kekaisaran Persia. Kini bekas Kekaisaran Persia meliputi semenanjung Arab, Israel, Lebanon, Yordania, Mesir, Turki, Yunani, Crimea, Irak dan Iran. Seluruh negara di Eropa Barat yang dulu bernama Kekaisaran Romawi. Dalam sejarah perkembangan dunia, Romawi merupakan salah satu peradaban paling kuat dan berpengaruh. Mereka telah memimpin peradaban dunia selama berabad-abad lamanya, mulai dari era Romawi kuno yang berbentuk republik, hingga era kekaisaran yang mampu menguasai banyak wilayah lebih luas lagi. Era Kekaisaran Romawi sendiri bertahan hingga 500 tahun lamanya dan mampu mencapai era kesejahteraannya berkat kepemimpinan beberapa kaisar terbaik yang pernah mereka miliki. Pada masa kejayaannya dan sebelum terpecah menjadi Barat dan Timur, Kekaisaran Romawi merupakan penguasa dataran Eropa Barat, pesisir pantai utara Afrika, Mediterania, dan jauh hingga ke Persia. Kekaisaran itu menikmati masa kejayaannya dengan mengkombinasikan sistem pemerintahan monarki dan konstitusional. Kekuatan militer yang mumpuni membuat Kekaisaran Romawi mampu mengembangkan lebih luas lagi wilayah bekas kekuasaan Republik Romawi. Kekuasaan kekaisaran itu berlangsung selama sekitar 300 tahun, sebelum akhirnya mengalami perpecahan akibat konflik politik, korupsi, dan kemunculan kekuatan gereja yang mendominasi kerajaan. Negara Mongolia, negara yang dulu bernama Kekaisaran Mongolia. 800 tahun yang lalu, masyarakat nomaden yang kecil tiba-tiba muncul dan keluar dari padang rumput Mongolia yang dingin dan kering. Mereka menaklukkan beberapa kekuasaan di wilayah perbatasan dan menjadi penguasa terbesar dalam sejarah. Genghis Khan memimpin bangsa Mongol menghancurkan beberapa dinasti kuat pada zamannya, termasuk dinasti Abbasiyah di Baghdad, dinasti Jin dan dinasti Song di Cina, serta kerajaan Khwarezmian di Asia Tengah. Kekuasaan Mongol menghubungkan Eropa dengan Asia dalam waktu kurang dari seabad. Pencapaiannya itu disebut Pax Mongolica atau era ketika wilayah Eurasia menyatu di bawah kekuasaan Mongol. Reputasi bangsa Mongol sebagai penakluk dataran Eurasia sangat terkenal sepanjang sejarah. Pada masa kejayaannya,
kekaisaran itu berhasil menaklukkan seluruh dataran Asia dan Rusia modern. Kepemimpinan Genghis Khan dan Kublai Khan yang mumpuni, serta strategi militer yang ciamik, merupakan kunci kesuksesan Kekaisaran Mongolia. Teritorial mereka mencaplok wilayah semenanjung Korea di timur hingga jauh ke timur Polandia dan Siberia di utara hingga India di selatan. Keruntuhan kekaisaran itu disebabkan oleh sengketa kepemimpinan, kehadiran dinasti Ming dari China, dan revolusi sejumlah suku-suku lokal di pelosok wilayah. Kini, kekaisaran penguasa Rusia itu menjadi Mongolia dengan luas wilayah hanya 1,5 juta kilometer persegi. Negara Inggris, negara yang dulu bernama Kerajaan Britania Raya. Kerajaan ini terkenal sebagai pencaplok hampir sekitar seperempat wilayah di bumi. Itu terjadi pada masa kejayaannya sekitar abad ke-18 hingga ke abad ke-19. Tak hanya luas wilayahnya yang mumpuni, Kerajaan Britania Raya mampu mempertahankan wilayah kekuasaannya yang luas itu hingga ratusan tahun lamanya, jauh lebih lama jika dibandingkan dengan kerajaan besar lain, seperti Romawi, Spanyol, dan Portugis. Luasnya wilayah Kerajaan Britania Raya dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan angkatan laut pada masa Raja Henry VII. Sang raja memiliki tekad untuk meluaskan wilayah kekuasaan Britania Raya lewat jalur maritim dan perdagangan via laut. Selain itu, pembentukan East India Company atau sebuah kongsi dagang Britania Raya turut membantu perluasan wilayah kekuasaan kerajaan terbesar sepanjang sejarah manusia itu. Pada masa kejayaannya di abad ke-19, Kerajaan Britania Raya memiliki wilayah kekuasaan meliputi pesisir timur Amerika Utara dan Amerika Tengah, sepertiga benua Afrika, India, dan benua Australia. Namun seiring waktu, Britania Raya mengalami kemunduran yang disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti korupsi yang merajalela di dalam East India Company, Perang Dunia Pertama, dan Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia Kedua, sejumlah wilayah kekuasaan Britania Raya di Kepulauan Pasifik, Afrika, dan Asia melakukan revolusi kemerdekaan yang melahirkan selusin lebih negara baru. Negara Austria, negara yang dulu bernama Kekaisaran Austro-Hungaria. Kekaisaran ini terbentuk dari gabungan dua wilayah kekuasaan, yakni Kekaisaran Austria dan Kekaisaran Hungaria. Keduanya menandatangani peleburan dua teritorial pasca kemenangan Kekaisaran Austria atau Kekaisaran Prusia pada Perang 7 Minggu 1866. Pasca peleburan, Kekaisaran Austro-Hungaria menikmati kejayaan di bidang ekonomi dan militer. Wilayah kekaisaran yang memiliki diversitas etnis yang tinggi menikmati kesejahteraan sepanjang Austro-Hungaria berdiri. Namun, semua berubah sejak Adipati Franz Ferdinand dibunuh pada tahun 1914. Peristiwa itu jadi salah satu faktor meletusnya Perang Dunia Pertama. Setelah konflik bersenjata berskala besar itu selesai, Kekaisaran Austro-Hungaria yang menelan kekalahan runtuh dan terpecah menjadi sejumlah negara, seperti Republik Cekoslovakia, Hungaria, Polandia, Yugoslavia, dan Austria.
Kemudian, setelah Perang Dunia Kedua meletus, sisa-sisa wilayah Kekaisaran Austro-Hungaria kembali pecah menjadi sejumlah negara kecil.